品牌。700公里，预祝一个宇宙级9阶吧。外公里，对方。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Danghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-151. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 150. Di minggu kemarin, Lo Feng sempat menantang Gunung Tongtian yang dijaga oleh 3 orang yang begitu kuat. Walaupun begitu, Lo Feng tidaklah takut dan mencoba untuk menantang Gunung Tongtian tingkat pertama. Tapi sesuai dugaan kalau 3 penjaga ini sangatlah kuat. Memang benar Lo Feng bisa mengalahkan 2 di antara mereka. Namun untuk bisa lolos harus mengalahkan 3 penjaga sekaligus. Truyan meminta Lo Feng untuk tidak memikirkan kegagalannya dan lebih baik dia itu fokus dalam kompetisi. Sesuai saran gurunya, Lo Feng pun terus fokus dalam kompetisi tersebut. Dan dia ini berhasil sampai ke final untuk berhadapan dengan Rong Jun. Tentu saja di sini Lo Feng menang. Kini dirinya akan berhadapan dengan Bolan. Akan tetapi Bolan itu tiba-tiba saja menghilang dari arena pertarungan. Tidak hanya itu saja, namun sinyal keberadaannya juga sama sekali tidak diketahui. Alhasil Master Jujian pun memulai pencarian besar-besaran kepada sosok Bolan yang telah menghilang di Gunung Ajaib. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini terlihat pesawat telah membawa Lo Feng menuju Gunung Ajaib. Ini merupakan misi yang sangat berbahaya. Bahkan tingkat kematiannya mencapai 90%. Babata meminta Lo Feng untuk memikirkan hal ini matang-matang. Sebab misi putus asa bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Walaupun begitu, Lo Feng tetap menerima misi ini agar bisa menyelamatkan Bolan. Tidak hanya itu saja, namun beberapa jenis lainnya juga telah dikontak. Apakah mau mengambil misi ini atau tidak? AI memberitahu untuk mengumpulkan 10.000 token hitam yang dikenakan oleh penduduk asli di sana. Jika berhasil, maka misi tambahan juga akan diberikan. Selain itu, mereka juga harus mengenakan sebuah tanda yang merupakan sertifikasi untuk bisa keluar masuk dari Gunung Ajaib. Andai saja mereka bisa mengumpulkan 1.000 token dari penduduk asli Gunung Ajaib ataupun mendapatkan token merah, maka mereka bisa langsung bergabung dengan perusahaan Virtual Universe. Tapi tindakan mereka akan memancing seluruh penduduk asli untuk mengejar mereka. Tidak butuh waktu lama untuk bisa sampai ke dunia ajaib. Planet ini begitu indah, namun tidak untuk di dalamnya, karena di sana menyimpan begitu banyak rahasia. Pesawat milik perusahaan pun telah sampai dan akan mengirim Lo Feng untuk lebih mendekati area inti dari planet itu. Baru saja membuka pintu pesawat, Lo Feng telah merasakan angin yang begitu kuat, yang seakan-akan ingin menelan dirinya. Bahkan ilusi yang terkenal dari dunia ajaib langsung menyambut Lo Feng. Untung saja Lo Feng telah memperkuat jiwanya, jadi dia itu bisa lepas dengan mudah. Semua ini adalah suara angin yang bercampur dengan ilusi alam. 品牌。 Di sekitaran Gunung Ajaib juga terdapat begitu banyak gua dengan ilusi yang sama. Jika tidak berhati-hati, maka kesadaran mereka akan tertelan oleh ilusi Gunung Ajaib. Lo Feng tidaklah boleh bertindak gegabah. Ia pun keluar dan sebelum melakukan perjalanan, dia harus menyimpan pesawat ini terlebih dahulu. Setelah semua itu, barulah Lo Feng mulai masuk ke dalam gua yang besar. Baru saja memulai perjalanannya, Babata sudah merasakan sesuatu di depannya. Karena ada sosok yang kuat sedang mendekat dengan kecepatan yang begitu hebat. Benar saja, hanya dalam sekejap mata, sosok yang Babata maksud muncul di hadapan Lo Feng.
Ia bukanlah musuh sembarangan karena memiliki kecepatan yang begitu hebat. Tapi Lo Fang sudah mewaspadai hal itu, jadi dirinya pun akan meladeni pertarungan ini dengan cepat. Dalam pertarungan itu terlihat dengan begitu jelas bagaimana Lo Fang mendominasi jalannya pertarungan. Bahkan lawannya itu tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa menyerangnya. Padahal saat ini Lo Fang menggunakan tubuh manusianya saja. Sebenarnya Lo Fang bisa mengampuni sosok ini, namun karena ia ingin kembali bertarung, maka Lo Fang tidak punya pilihan lain selain menghabisinya. Inilah yang kita tunggu-tunggu karena Lo Fang bersikap sangatlah dingin. Bagi Lo Fang ini semua adalah ganjaran karena berani menghentikan dirinya. Setelah pertarungan singkat itu, Lo Fang kembali melakukan perjalanan, yang mana kali ini dia bisa merasakan kalau ada seseorang yang sedang mengikutinya. Dan benar saja, dua orang pun muncul untuk menghabisi Lo Fang. Sesuai dugaan, kalau dalam perjalanan ini, Lo Fang akan terus menghadapi begitu banyak pertarungan. Tapi sampai saat ini Lo Fang masihlah bertahan dan berhasil mendapatkan beberapa token. Ia pun kembali melakukan perjalanan. Tidak hanya Lo Fang saja, namun beberapa rekannya juga sedang melakukan pencarian kepada Lo Fang. Sepertinya mereka telah beberapa hari di sini. Begitu juga dengan Ai Chen yang menghubungi Lo Fang. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menemukan jejak bolan. Bahkan Lo Fang sendiri malah menerima begitu banyak token dari pertarungan sebelumnya. Uka memujinya karena ia hanya mendapatkan 3 saja. Lo Fang meminta mereka untuk berhati-hati kepada binatang hantu, karena makhluk itulah yang paling berbahaya di Gunung Ajaib. Namun sejauh ini Lo Fang belumlah pernah bertemu dengan sosok itu, jadi dia pun merasa tertarik. Uka menanyakan kabar dari rekan-rekan lainnya. Untuk saat ini Lo Fang hanya tahu kabar dari Rong Jun saja, sedangkan Ai Chen mendapatkan pesan dari Long Yun dan Luo Luo. Tapi sesuatu mulai terjadi kepada komunikasi mereka, yang sepertinya telah terganggu oleh kuatnya suara dari Gunung Ajaib. Ketika Lo Fang hendak melakukan perjalanan, Babata menghentikannya, karena dia itu merasakan sesuatu di sekitaran Lo Fang. Di sana terdapat 2 orang yang berada di tingkat kosmik. Lo Fang menjadi kaget karena itu berada tepat di sebelahnya. Ia pun segera bersembunyi agar tidak ketahuan oleh sosok itu, sebab ia memiliki kekuatan yang hebat. Akan tetapi Lo Fang ini sulit untuk mendeteksinya. Babata pun mentertawakan Lo Fang karena sejak kapan dia menjadi penakut. Babata akan menunjukkan apa yang sedang orang-orang itu bicarakan. Ternyata ini adalah guru dan murid penduduk dari Gunung Ajaib. Sepertinya mereka telah menemukan sesuatu. Hanya saja buku rahasia ini tidaklah bisa dibandingkan dengan warisan Gunung Ajaib. Jadi sang guru pun memilih untuk menghancurkannya. Sepertinya tujuan mereka kemari sedang mencari teks rahasia dari lautan Enegram. Dulu nama Gunung Ajaib adalah Gunung Suci Kuno. Berdasarkan legenda, seluruh gunung memiliki semacam warisan kuno. Saking kunonya ini sudah ada sebelum Ju Xiang mencatat sejarah Gunung Ajaib. Mereka sudah tahu kalau perusahaan Virtual Universe seringkali kemari agar bisa menguasai tempat ini. Jadi mereka selalu mengirim orang-orang kuat. Guru itu tahu kalau semua itu hanya untuk mendapatkan warisan di tanah terlarang saja. Murid ini pun penasaran seberapa kuat perusahaan Virtual Universe itu. Nah, Lo Fang akhirnya tahu kalau tempat ini memiliki sebuah warisan. Ia pun penasaran apakah perusahaan Virtual Universe tidak dapat menemukannya. Sepertinya tujuan Bolan kemari adalah untuk mendapatkan warisan juga. Mungkin ini adalah alasan dia menghilang karena berani mengusik warisan Gunung Ajaib. Nah, beberapa orang pun datang yang sepertinya mereka adalah orang-orang yang kuat. Namun mereka hanyalah para pasukan saja dan mendapatkan perintah dari tuannya untuk bisa menghabisi para target yang sudah ditandai. Mereka pun segera melakukan pergerakan yang kemungkinan besar target mereka adalah Lo Fang dan yang lainnya. Kembali kepada guru dan murid ini. Di saat mereka tengah berbicara santuy, sebuah getaran pun terjadi. Sedangkan di tempat Lo Fang kedatangan tamu yang kemungkinan adalah binatang hantu dari Gunung Ajaib. Tanpa pikir panjang, Lo Fang langsung saja bertarung dengan sosok itu. Karena bagaimanapun dia sangatlah penasaran dengan kekuatan monster yang dimiliki oleh Gunung Ajaib.
Meskipun tampilannya agak mengerikan, tapi bagi Lo Feng dia sangatlah imut. Dalam pertarungan ini, monster itu sepertinya bukanlah tandingan dari Abang Lo Feng. Bahkan dia bisa dengan mudah menghabisinya hanya dalam satu kali serangan saja. Namun ternyata monster ini masih bisa menyerang meskipun kepalanya sudah dipenggal. Untung saja Lo Feng menyadari hal itu dan memancingnya. Tubuh monster ini sepertinya dipenuhi oleh kekuatan yang aneh. Dan benar saja, meskipun tubuhnya telah Lo Feng cincang habis, monster ini bisa kembali memulihkan dirinya dalam waktu yang begitu cepat. Bisa dikatakan kalau binatang monster ini adalah abadi. Setelah mengetahui semua itu, Lo Feng memilih untuk pergi saja daripada harus membuang waktu yang lama. Di sisi lain, guru dan murid ini masihlah melakukan perjalanan. Alasan mengapa sang guru pergi karena dia tidak ingin mengurusi binatang hantu. Selain itu, dia juga telah merasakan kehadiran dari beberapa orang. Jadi lebih baik mereka menyerang orang-orang itu. Karena bagaimanapun tugas mereka adalah melepas token merah yang dimiliki oleh utusan perusahaan Virtual Universe. Hanya saja mereka ini pun dikejutkan oleh kedatangan pria sebelumnya yang bernama Huki. Ia juga dikenal sebagai Tuan Alam Api. Kedatangannya membuat guru dan murid ini menjadi panik dan sayang sekali mereka tidak bisa lari kemana-mana. Sebab Huki bisa dengan mudah menghabisi nyawa mereka. Entah kenapa Huki ini sepertinya tahu siapa Lo Feng dan dia itu sedang mencari keberadaannya. Karena ia telah mengumpulkan begitu banyak token. Huki mulai menggunakan kekuatannya untuk bisa melakukan pencarian. Dengan kekuatan ini, dia bisa tahu di mana saja letak orang-orang di sekitarnya. Hanya saja ia masihlah belum menemukan keberadaan dari Lo Feng. Jadi Huki pun terus melakukan pencarian agar bisa menemukannya. Selain itu, pergerakannya ini sangat cepat hingga akhirnya dia pun mulai merasakan sesuatu. Yang tentu tidak bukan itu berasal dari Lo Feng. Babata menggunakan kekuatannya untuk bisa melakukan pelacakan pada area sekitar. Dan pada akhirnya dia mengetahui kalau total ada 817 orang di dalam gua itu. Tapi ia tidak bisa mengetahui kemana tujuan orang-orang ini. Untuk lokasi hilangnya Bolan berada di daerah utara barat laut. Jadi Babata meminta Lo Feng untuk memilih gua mana yang akan mereka masuki. Pada akhirnya Babata pun menunjukkan sebuah gua. Jadi mereka akan pergi ke arah sana. Untuk Huki sendiri, dia yang sedang melakukan pelacakan menemukan sosok di ranah universe tingkat 9, yang tentu tidak bukan adalah Lo Feng. Babata pun mulai menyadari sesuatu yang aneh karena ada orang kuat yang sedang memperhatikannya. Berdasarkan apa yang Babata rasakan, itu adalah kemampuan dari seseorang di tingkat Tuan Domain. Dengan matanya, tidak ada satupun orang di jarak 1000 km yang luput dari pandangannya. Jadi kemanapun Lo Feng pergi, dia tidak akan bisa lepas dari matanya. Bagi Lo Feng, seharusnya tingkat Tuan Domain atau penguasa dunia seharusnya tidak menargetkan dirinya. Tapi itu tidaklah benar karena Huki datang untuk mengejar Lo Feng. Pergerakan yang sangat cepat, bahkan dia mampu berlari 900 km dalam sekejap mata. Bisa dikatakan kalau saat ini Lo Feng tengah berada di dalam genggamannya. Lo Feng tidaklah tinggal diam saja, dan kali ini dia akan menggunakan tubuh klon Mosanya, yang tentu memiliki pergerakan lebih cepat dibandingkan tubuh klon manusianya. 700公里，预祝一个宇宙级九阶吧。界之力是只有界外空力，对方。 Hanya saja di tengah pelarian Lo Feng, Babata merasakan kekuatan monster hantu dan juga gelombang suara yang sangat banyak. Bahkan ini sekitar 10.000 lebih banyak dari apa yang dia ketahui. Apa yang Babata katakan membuat Lo Feng terkejut, karena di belakangnya adalah orang yang sangat merepotkan, sedangkan di depannya terdapat monster hantu yang sangat banyak. Lo Feng ini harus membuat keputusan dengan sangat cepat, karena jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Pada akhirnya Lo Feng pun memilih untuk mencari cara lain, yakni pergi ke sarang binatang hantu. Huki menyadari hal itu dan dia tidak akan mengejar Lo Feng, sebab tempat itu sangatlah berbahaya, bahkan bagi dia yang adalah seorang Tuan Domain. Dan benar saja di sana terdapat begitu banyak binatang hantu. Kehadiran Lo Feng di sini telah membangunkan para makhluk itu, yang tentu saja Lo Feng akan menjadi incaran bagi mereka. Selain itu, di antara kelompok binatang hantu ada sosok yang sangat besar, yang mana dia akan melahap Lo Feng.
Tentu bertarung di sini bukanlah pilihan yang tepat. Jadi Lo Feng harus memikirkan cara bagaimana bisa lepas dari kejaran para binatang hantu itu. Berhubung dia sedang menggunakan tubuh Klamosa, jadi Lo Feng masihlah bisa mengkopi bentuk tubuh mereka dan bisa berubah menjadi binatang hantu agar bisa lepas dari kejaran mereka. Nah, Lo Feng itu hampir saja terlambat, namun untung saja dia itu berhasil berubah di waktu yang tepat. Dan kini dirinya mulai dikelilingi oleh binatang hantu. Akan tetapi lagi seru-serunya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. 包围了，是能，好快！ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Feng dan yang lainnya bertemu dengan beberapa orang yang tidak asing bagi mereka. Terlebih lagi mereka bertemu dengan lawan-lawan sebelumnya yang bersiap untuk kembali lagi bertarung. Ini pun membuat Lo Feng dan yang lainnya terkejut. Selain itu, Mo Yanfin tidaklah bisa menahan diri Lo Feng yang kini sedang terisap dalam jurang maut. Babata pun menjadi panik, apalagi kita. Nah, kita juga diperlihatkan dengan sosok cantik dan berbodi mantap yang sepertinya adalah dalang dari semua ini. 那博兰的失踪以后，火风恐怕不消片刻。死要见尸。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.